Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Hari ini kita akan bahas ya komik yang sebenarnya baru tamat nggak lama, tapi sudah cetak ulang dalam versi bind up edition. Ya, jadi ini Attack on Titan, ini kebanyakan request juga. Tapi kemarin aku lihat di ruang obrol ya udah di review. Aku nggak nonton, kalian boleh coba ya. Aku nggak berani nonton review orang karena takut nanti jadinya bias gitu. Jadi kayak, jadi ikut pendapat orang lain ataupun apa gitu. Jadi aku saranin ya, kalian boleh coba ya lihat channel lain yang sudah review ya, kalian boleh bandingkan. Oke. Nah, ini Attack on Titan baru terbit, baru masuk lah ya sebenarnya di Medan ya. Untuk cover dia ada jaket ya, ada jaket. Nah, bagian dalamnya seperti ini. Jadi dia kayak ada peta gitu. Ya, ada peta. Nah, terus bagian dalamnya ini ya, sampingnya ini kita anggap bilangnya itu biasa telinganya. Telinganya itu ada daftar isi. Oke, daftar isi. Ini covernya itu jaket yang apa namanya? Kilat ya, bukan yang doff ya. Bagian belakangnya hitam, polos ya. Nah nih, dunia ini dikuasai Titan, orang-orang yang menjadi mangsa para Titan, membangun tembak menukar kebebasan mereka pergi ke dunia. Jadi sebenarnya ya, kita bukan mau bahas komiknya sih ya, kita mau bahas bukunya. Oke, bagian belakang ya, peta juga ya, seperti ini. Jadi sebenarnya ini sama sih ya. Nah, harganya di 118.000 ya, dibandingkan dengan yang dulu. Dulu itu cuman 20.000 saja. Jadi ini aku ambil yang versi pertama ya, volume 2-nya gue masih ada, volume satunya yang versi pertama udah nggak ada. Jadi ini terbitnya tahun 2013. Jadi 10 tahun yang lalu. Nah, 10 tahun yang lalu harga komik 20.000. Nah, sekarang ini 118. Jadi untuk harga saya rasa cukup mahal ya. Cuman walaupun ini buku paper, walaupun dia buku paper ya, tapi tetap terasa ya mahal. Nah, untuk tebalnya seperti ini. Ini yang versi korannya. Ini yang versi buku papernya. Jadi, aku nggak tahu kenapa ya Alex tiba-tiba nerbitin yang banyak edition. Apakah mungkin karena kemarin itu ada acaranya? Cuman kan waktu itu Alex sempat ya level sempat cetak ulang ya yang versi kertas koran itu sampai volume berapa gitu. Habis itu tiba-tiba stop gitu. Jadi agak-agak kecewa juga karena sempat nyetok juga tiba-tiba di cut gitu kan. Agak gimana gitu. Nah, sekarang keluarin yang ini, saya rasa yang versi korannya itu pasti nggak dilanjutin lagi gitu. Nah, komik ini tebal ya, tebal. Nah, untuk cetakannya sebenarnya bagus ya dibandingkan dulu. Di kertas koran pasti jauh lebih bagus, ya kan? Nah, bagian dalamnya itu ada halaman warna. Ini ada satu lembar ya. Jadi ada 2 halaman warna. Habis itu nggak ada lagi. Oke, nggak ada lagi. Kalau kemarin kalian beli yang versi PO ya, kayaknya bakal dapat harga yang lebih murah sih. Jadi di sini kita mau bandingkan dulu cetakannya dengan cetakan lama dari kertas koran. Nah ini yang book paper ya. Ini yang kertas koran. Nah, beberapa editing kalian bisa lihat ya di bagian fontnya. Fontnya beda ya. Jadi sebenarnya aku nggak cek satu-satu ya, cuman editingnya ada terasa. Contohnya di sound effects-nya. Sound effects-nya dia sekarang pakai ginian. Ya kan kalau dulu itu dia apa namanya? Dia langsung terjemahin kayak gini. Nah, kayak ini tap 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 gitu ya. Tapi kalau di sini jadinya kayak gini. Dia pakai versi Jepangnya ya. Kayak gini. Aku nggak tahu ya, kalian lebih suka versi gini atau yang lama. Tapi buat gua dua-duanya oke aja sih. Gitu. Nah, beberapa orang itu ada yang suka detail banget. Detail banget itu contohnya kayak terjemahinnya dia cek satu-satu, ya kan. Terus apa namanya? Balonnya
bener gak? Karena kan kayak contohnya gini ada 2, 3 gitu ya. Kadang bisa ketukar atau gimana. Jadi sebenarnya buat aku itu aku bukannya membenarkan ya orang-orang untuk editornya untuk berbuat kesalahan ya enggak. Cuman aku kalau baca komik itu aku jarang-jarang banget baca tulisannya gitu. Maksudnya gini, aku kayak scanning aja gitu, gitu. Jadi aku nggak satu-satu gue baca, tapi ada juga orang yang satu-satu dia baca, gitu. Satu-satu dia baca, satu-satu dia lihat gitu kan. Jadi aku baca komik itu lebih ke aku mau tahu ceritanya. Aku nggak mau tahu detailnya, kecuali komik-komik tertentu yang memang lu perlu baca semuanya untuk nangkep isi ceritanya. Contohnya misalnya lu baca Monster gitu kan. Lu kalau scanning itu lu pasti nggak ngerti. Lu harus pelan-pelan baca, kayak baca Pluto, baca apa itu lu harus pelan-pelan baca. Tapi kalau kayak baca shonen ya kan, ataupun komik-komik action gitu, gue lebih suka scanning sih. Jadi kayak lihat gambar, kayak gini. Karena gue bukan orang yang suka baca tulisan balon udara satu-satu gitu, kayaknya capek banget gitu. Makanya kadang gue review komik itu kalau ada balon tulisan yang banyak banget itu kadang gue malas banget baca komiknya gitu. Oke. Nah, overall untuk komik ini ya, jadi kan 34 buku ya. Ini kan jadinya 2 buku jadi 1 ya. Di 17 buku, saya cuman berharap ini bisa diterbitkan sampai tamat sih. Ya, jujur komik ya, menurut aku ya, komik itu kalau belum, maksudnya ini kan baru tamat nggak lama gitu, tiba-tiba udah cetak ulang dengan versi koran, habis itu tiba-tiba cetak ulang lagi dengan versi book paper banyak edition gitu. Jadi saya rasa nggak ada jedanya. Nah, kalau komik itu ada jedanya, jadi mungkin ya itu saya rasa bakal lebih laku, ya kan? Contoh, kita ngomongin Slam Dunk misalnya. Slam Dunk itu dulu waktu versi yang 31 volume itu kan udah lama tamat gitu kan, tiba-tiba keluar lagi deluxe edition, cetak ulang lagi, laku ya, laku. Habis itu cetak lagi yang ini apa namanya aku lupa nama edisinya. Apa namanya ya, yang 20 buku deh, yang box set. Nah, kan lumayan juga kan. Jadi ada jeda waktunya gitu. Jadi kalau ini aku rasa kok baru tamat aja udah cetak ulang. Kalau nunggu mungkin saya rasa ya bakal bisa lebih laku. Cuman gue tetap berharap ini bisa terbit sampai tamat ya. Karena untuk fisiknya gue rasa ini keren banget sih ya. Dari tebalnya, kualitas kertasnya, overall is good. Cuma satu yang gue rasa perlu jadi catatan itu adalah jaketnya. Nah, yang seringnya, permasalahan yang paling sering timbul kalau pakai jaket adalah tidak rapi dalam proses lipatannya. Kalian perhatikan nggak ini? Nah, lipatannya itu nggak bisa serapi yang kayak mesin gitu, karena kan ini mungkin lipatnya manual ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, ya nampak nggak? Ini ya ada nampak putihnya, ini putih satu garis ini. Nah, ini lipatannya dia nggak rapi. Gitu. Nah, kalau yang belakang sih rapi ya, tapi yang depannya ini nggak rapi. Oh, nah kalian lihat dari sini, nampak nggak? Nampak nggak? Yang bagian sini ya, bagian flapnya, kupingnya ini agak nonjol gitu. Jadi nggak rapi. Itu sih yang sering jadi masalah. Jadi gue sebenarnya lebih suka komik itu nggak pakai jaket. Pertama itu harganya lebih murah. Kedua itu rapi. Jadi dia nggak bakal ketemu masalah gitu. Cuman ya kadangkala jaket itu juga ada mempercantik ya buku yang kita koleksi. Oke. Overall is good ya. Buat yang belum koleksi kalian mungkin boleh. Ya buat yang sudah beli yang versi lama saya rasa juga sudah oke sih. Cuma memang dari segi kualitas cetakan dan juga editing saya rasa oke. Ya. Balik lagi ke masing-masing. Nah ini yang versi bind up. Terus kalau nggak salah di luaran ada versi kolosal lagi, ada yang versi 3-in-1 lagi segala macam. Aku nggak tahu lagi. Nah, LS terbitinnya ini. Oke. Sekian untuk review Attack on Titan Bind Up Edition sampai di sini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.